warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan. Yang saya hormati Ibu Seprida Hani, SCMSI, selaku dosen mata kuliah Teori Akuntansi. Nah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai konsep laba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Salsabila sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari laba dan konsep laba. Secara garis besar, laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan berbagai pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan. Menurut Triyuwono, definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan kelebihan pendapatan atau biasa kita sebut surplus dari kegiatan usaha yang menghasilkan dengan mengaitkan antara pendapatan atau revenue dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan. Proses pengkaitan menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan bersama-sama dengan aktiva moneter, misalnya kayak kas, persediaan, dan piutang. Setelah dikurangkan dengan kewajiban, yang timbul menghasilkan sisa yang disebut accounting capital atau residual equity. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep laba. Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan. Berbagai macam konsep laba tentang laba bermunculan, di antaranya laba historical cost, konsep laba business income, konsep laba replacement cost, dan sebagainya. Menurut Subramanyun, definisi konsep laba itu adalah ketika pendapatan telah diakui, biaya yang berhubungan dikaitkan dengan pendapatan atau pengkaitan beban untuk menghitung laba. Perhatikan bahwa beban diakui saat terjadinya kejadian ekonomi yang terkait, bukan saat keluarnya kas. Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantis, dan pragmatis. Konsep laba secara sintaksis itu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya. Secara semantis, yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari. Dan secara pragmatis, yaitu melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur dan tahu apa artinya. Para pemakaian laporan keuangan mempunyai konsep laba sendiri yang dianggap paling cocok untuk pengambilan keputusan mereka. Konsep laba itu sendiri ada 3. Basic income, yang menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Sedangkan real income yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. Dan money income yang menunjukkan kenaikan nilai moneter, sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup cost of living. Ketika konsep tersebut itu penting, meskipun pengukurannya terhadap basic income sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat disebabkan basic income adalah konsep psikologi yang tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat ditaksir dengan menggunakan real income. Keinginan manusia tersebut hanya dapat dipenuhi pada berbagai tingkatan, sebagaimana seseorang memperoleh real income. Di pihak lain, money income meskipun mudah diukur, tetapi tidak mempertimbangkan perubahan nilai suatu unit moneter. Atas dasar alasan ini, para ekonom memusatkan perhatiannya pada penentuan real income. Karena real income adalah konsep income yang praktis bagi akuntansi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvina Hilmiza. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik klasifikasi sumber pada konsep laba. Karakteristik konsep laba. Karakteristik konsep laba itu ada 3. Yang pertama itu ada kenaikan kemakmuran yang dimiliki oleh suatu entitas. Kemakmuran dapat berupa aset bersih perusahaan, modal pemegang saham, kekayaan, investasi, sumber daya ekonomi, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang. Kemakmuran tersebut secara umum disebut dengan kapital. Kapital di sini berbeda dengan modal, karena modal mempunyai pengertian khusus dalam akuntansi, yaitu pemegang saham. Apabila istilah kapital ini digunakan, maka selalu dibayarkan siapa yang menguasai atau memilikinya. Yang kedua itu adalah perubahan terjadi dalam suatu periode sehingga harus diidentifikasi kondisi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Yang ketiga itu perubahan dapat dinikmati. Perubahan dapat dinikmati atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Sifat laba ekonomi. Sifat laba ekonomi ini ada 2. Yang pertama itu adalah physical income. Physical income adalah konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan. Laba jenis ini tidak dapat diukur. Yang kedua itu adalah real income. Real income adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang dapat digunakan real income ini adalah biaya hidup. Dengan kata lain, kepuasan timbul karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa sebelum dan sesudah dikonsumsi. Yang ketiga itu ada money income. Money income merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Fisher, real income lebih dekat pada pengertian akuntansi tentang income. Lindahl menganggap bahwa konsep laba sebagai interest, yaitu merupakan penghargaan yang terus-menerus terhadap barang modal sepanjang waktu. Perbedaan antar interest dengan konsumsi yang diharapkan pada periode tertentu dianggap sebagai saving, sehingga laba dianggap sebagai konsumsi tambah saving. Konsep laba ekonomi. Konsep laba ekonomi ini ada 2. Yang pertama itu adalah money maintenance. Money maintenance adalah finansial capital dapat diukur menurut unit uang. Menurut konsep ini, modal yang ditanamkan oleh pemilik tetap terpelihara. Laba menurut konsep ini adalah perubahan net asset dengan menyesuaikan transaksi modal yang dijabarkan dalam ukuran uang. Konsep ini sama dengan konsep yang dianut dalam akuntansi konvensional. Yang kedua itu adalah general purchasing power money, yaitu finansial capital yang diukur menurut benda yang sama. Menurut konsep ini, tenaga beli dari modal yang diinvestasikan pemilik tetap dipertahankan, sehingga itu adalah general purchasing power money, yaitu finansial capital yang diukur menurut benda yang sama. Menurut konsep ini, tenaga beli dari modal yang diinvestasikan pemilik tetap dipertahankan, sehingga menurut konsep ini laba adalah perubahan net aset setelah disesuaikan transaksi modal yang diukur dengan tenaga beli yang sama. Dalam ukuran tenaga beli umum, yang pertama itu adalah productive capacity maintenance, yaitu physical capital yang diukur menurut konsep uang. Menurut konsep ini, kapasitas produksi dipertahankan. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai kapasitas untuk berproduksi dipertahankan. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai kapasitas fisik. Kapasitas untuk berproduksi, volume barang dan jasa yang sama, dan kapasitas atau memproduksi nilai barang dan jasa yang sama. Konsep ini sama dengan current accounting. Yang kedua itu adalah general purchasing power, yaitu physical capital yang diukur dengan unit tenaga beli yang sama. Menurut konsep ini, kapasitas produksi fisik perusahaan yang diukur dalam unit tenaga yang sama dipertahankan. Konsep yang sama dengan ini adalah GPLA, Current Value Accounting. Sifat laba akuntansi. Sifat laba akuntansi ada 5. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tertentu.
Yang kedua itu adalah laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik. Laba pada postulat periodik. Laba itu artinya merupakan prestasi itu pada periode tertentu. Yang ketiga itu adalah laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang termasuk hasil. Yang keempat itu adalah laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu. Yang kelima itu adalah laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching, artinya hasil dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam periode yang sama. Permasalahan laba akuntansi. Permasalahan yang sering dihadapi mengenai laba akuntansi ini adalah yang pertama itu adalah menentukan nilai ekonomi, yang kedua harga, yang ketiga modal, yang keempat skala, dan yang kelima pengukuran dan pertukaran. Konsep laba akuntansi yang pertama itu adalah current operating profit, yaitu dihitung dari pengurangan biaya pengganti atau replacement cost dari penghasilan. Yang kedua itu adalah realized holding gain and loss, yaitu dihitung dari perbedaan antara replacement cost dari barang yang dijual dengan biaya historis dari barang yang sama. Laba rugi ini dapat dibagi dua, yaitu yang pertama yang direalisasi dan accrued selama periode itu. Yang kedua yang direalisasikan pada periode itu tetapi accrued pada periode sebelumnya. Kelebihan laba akuntansi. Yang pertama, laba akuntansi adalah laba yang memiliki daya tahan pengujian waktu. Kebanyakan pemakai data akuntansi meyakini bahwa keunggulan laba akuntansi merupakan determinan dari pola praktik dan pemikiran para pembuat keputusan. Yang kedua, didasarkan pada transaksi aktual, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif dan kemudian risk dan prinsip realisasi. Hal ini menghalangi manfaat informasi yang diungkapkan dan memungkinkan pengungkapan berbagai keuntungan campuran dari periode sebelumnya. Dan periode berjalan, hasil bersih tidak menggambarkan secara efektif laba periode berjalan. Ini menghalangi manfaat informasi yang diungkapkan dan memungkinkan pengungkapan berbagai keuntungan campuran dari periode sebelumnya. Dan periode berjalan, hasil bersih tidak menggambarkan secara efektif laba periode berjalan. Yang kedua, bahwa ketergantungan laba akuntansi pada prinsip biaya historis membuat pembandingan menjadi sulit. Karena perbedaan metode perhitungan biaya yang diterima, contohnya perbedaan metode penilaian persediaan, dan perbedaan metode alokasi biaya dianggap arbitrer dan tidak dapat diperbaiki. Yang ketiga, ketergantungan laba akuntansi pada prinsip realisasi. Prinsip biaya historis dan konservatisme mungkin menghasilkan data yang menyesatkan dan dipahami secara salah, atau dan konservatisme mungkin menghasilkan data yang menyesatkan dan dipahami secara salah atau data yang tidak relevan bagi pemakai. Alasannya adalah kurang bermanfaatnya rasio-rasio yang didasarkan pada laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Pengukuran dan pengungkapan. Hendrickson menetapkan 3 konsep dalam usaha mendefinisikan dan mengukur laba. Adapun konsepnya terbagi atas 3 konsep. Yang pertama, konsep laba pada tingkatan sintaktis. Artinya dihubungkan dengan konvensi atau kebiasaan dan aturan logis serta konsisten dengan mendasarkan pada premis dan konsep yang telah berkembang dari praktik akuntansi yang ada. Terdapat 2 pendekatan pengukuran laba, yaitu pendekatan transaksi dan pendekatan aktiva. Yang kedua, ada konsep laba pada tingkat sematik, artinya telah dihubungkan dengan realita ekonomi. Para akuntan sering merujuk pada 2 konsep ekonomi, yaitu konsep pembayaran modal dan laba yang sebagai alat ukur efisiensi. Yang ketiga, konsep laba pada tingkat pragmatis. Konsep income dikaitkan dengan penggunaan laporan keuangan terhadap informasi yang tersirat dari laba perusahaan. Pengukuran. Tujuan dari pengukuran sendiri yang diatur oleh pernyataan adalah pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam konsep laba, tujuan dari pengukuran sendiri ialah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan.
Dalam konsep laba, tujuan dari pengukuran sendiri yang diatur oleh pernyataan adalah pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam konsep laba, dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (IAIE) tahun 1994 menyebutkan bahwa laba akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diatur dengan andal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Febrini. Saya akan menjelaskan tentang penyajian konsep laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian adalah pemisahan pelaporan pos-pos operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik atau transaksi modal. Pos-pos operasi dalam arti luas atau transaksi non-pemilik pada umumnya dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas-jelas merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Fadila Daulay. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang konsep laba, yaitu di bagian pelaporan. Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba atau biasa disebut dengan earning per share. Dengan konsep yang selama ini digunakan, diharapkan para pemakai laporan dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat sesuai dengan kepentingannya. Meskipun konsep laba yang digunakan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pemakai, namun adanya berbagai konsep dan tujuan laba mengakibatkan konsep laba tunggal tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pihak pemakai laporan. Atas dasar kenyataan ini, ada dua alternatif yang dapat digunakan, yaitu memformulasikan konsep laba tunggal untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum atau menggunakan berbagai konsep laba dan menyajikan secara jelas konsep laba tersebut secara khusus. Tanpa memperhatikan masalah yang muncul, informasi laba sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan. Di antaranya yaitu tujuan pelaporan laba adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atau rate of return on invested capital. Yang kedua itu sebagai pengukur prestasi manajemen. Terus yang ketiga sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Selanjutnya sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Selanjutnya, sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Yang ke-8, sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Dan yang terakhir itu ada sebagai dasar pembagian dividen. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiar Memolugis akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan isu-isu konsep laba. Perkembangan konsep laba terus mengalami perubahan dengan berbagai macam konsep laba yang bermunculan. Di antaranya laba historical cost, konsep laba business income, konsep laba replacement cost, dan sebagainya. Beberapa isu yang berkembang di antaranya yaitu yang pertama, laba akuntansi dipusatkan pada data transaksi dan data aktual. Yang kedua, konsep tunggal dari operasi dari laba dapat digunakan sebagai indikasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang ketiga,
Kemajuan masa depan teori akuntansi tergantung pada kesepakatan tentang konsep tunggal dari laba yang akan lebih sesuai dengan apa yang disebut sebagai laba ekonomi. Yang ketiga, beberapa konsep laba harus diukur dan dilaporkan untuk tujuan yang berbeda. Yang terakhir, semua pengukuran laba kurang cukup dan hal itu harus diganti dengan pengukuran aktivitas ekonomi lain. Untuk mempermudah dalam membedakan 4 konsep capital maintenance yang telah dibahas sebelumnya, berikut contoh kasus sederhana. PT Fani Sejati memiliki kekayaan bersih sebesar 15 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2018 dan pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi 20 juta rupiah. Untuk mempertahankan kapasitas produksi fisik perusahaan yang sebenarnya, diperlukan biaya 15 juta rupiah, sedangkan tingkat harga umum naik 10% selama periode itu. Hitunglah laba menurut keempat konsep capital maintenance. Nah, kita akan menyelesaikan konsep yang pertama, yaitu adalah money maintenance. Nah, dalam memperoleh laba di dalam konsep money maintenance, kita akan mengurangi net asset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 20 juta rupiah dengan net asset 1 Januari 2018 sebesar 15 juta rupiah. Maka diperolehlah laba 5 juta rupiah. Konsep yang kedua yaitu adalah GPP money maintenance. Nah, sebelumnya telah diketahui net aset 31 Desember 2018 yaitu 20 juta rupiah, net aset 1 Januari 2018 adalah 15 juta rupiah. Nah, pertama kita akan melakukan penyesuaian GPL dengan mengalihkan tingkat harga umum dengan net aset 1 Januari 2018 yaitu 10% dikali 15 juta rupiah, maka diperoleh 1.500.000. Nah, kita akan menjumlahkan net asset pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar 15 juta rupiah dengan penjumlahan penyesuaian GPL yang tadi, yaitu 15 juta rupiah ditambah 1.500.000, maka dapatlah 13.500.000. Nah, untuk memperoleh labanya, kita akan mengurangi net aset 31 Desember 2018 yaitu 20 juta rupiah dikurang dengan hasil dari penjumlahan sebelumnya yaitu 13.500.000, maka dapatlah laba 6.500.000. Nah, konsep yang selanjutnya, konsep ketiga yaitu productive capacity maintenance. Telah diketahui net aset pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 20 juta rupiah. Dan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi perusahaan, net aset pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar 15 juta rupiah. Nah, kita akan melakukan pengurangan net aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 20 juta rupiah dikurang dengan net aset 1 Januari 2018 sebesar 15 juta rupiah, maka diperolehlah laba sebesar 5 juta rupiah. Dan konsep yang terakhir adalah GPP Productive Capacity Maintenance. Telah diketahui net aset 31 Desember 2018 sebesar 20 juta rupiah. Biaya yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi perusahaan, net aset pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar 15 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian GPL, yaitu dengan mengalihkan 10% dengan 15 juta rupiah. Maka diperolehlah hasil 1.500.000. Dan selanjutnya kita akan menjumlahkan net asset 1 Januari 2018 dengan penyesuaian GPL yang tadi 15 juta rupiah ditambah dengan 1.500.000, maka dapatlah 16.500.000. Dan untuk memperoleh laba pada GPP Productive Capacity Maintenance, kita akan melakukan pengurangan net asset pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 20 juta rupiah dikurang dengan hasil pengurangan penjumlahan sebelumnya yaitu 16.500.000, maka 20 juta dikurang dengan 16.500.000 diperolehlah laba 3.500.000. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.